1, 2, 3. いくぞ。Podcast mulai dulu aja episode akhir tahun. Akhir tahun 2023. Yes. Gak kerasa banget ya sumpah. Perasaan kayak baru kemarin nih ngerayain tahun baru 2023 ya. Masa sih? Kayaknya aku ngerasa tuh baru kemarin aku ngerayain tahun 2023 dengan berderai air mata kayaknya. Iya ya tahun ini ya? Iya bener. Berderai air mata kenapa? Aku tuh lulus kapan sih? Tahun lalu. Oh salah ya? 2022 itu. 2022. Udah salah konteks lagi. Iya salah. Baru mulai udah salah konteks. Iya maksudnya kan akhirnya itu kayak kejadiannya cepet banget gitu loh, antara baru tahun lalu tuh sekarang udah kayak baru tahun lalu 2022 terus sekarang kayak kita udah mau penutupan akhir tahun 2023 gitu loh. Maksudnya kalau sampai ada campur aduk seperti itu kan berarti rasanya kayak cepet banget gitu loh, sampai kayak lupa di bagian mananya gitu. Ternyata udah di tahun 2023 gitu, dan ini udah mau kelar dan kita mau ke tahun 2024 gitu. Tapi kesannya emang kayak masih awal tahun ya. Iya. Kesannya nggak tahu, mungkin kayaknya waktu bergerak lebih cepat emang sih kalau kayaknya seusia kita. Iya ya, nggak tahu kenapa. Padahal tuh kayaknya tuh dulu aku mikirnya tahun 2024 tuh sangat-sangat jauh gitu ya, sangat-sangat jauh. Terus sekarang kayak, udah bentar. Bahkan ini udah bukan hitungan bulan lagi sebenarnya. Kayaknya udah hitungan hari udah mau 2024 kayaknya bisa dibilang pas ini kita tayang. Ya. Pas rekaman dan tayang juga. Tayang ya bener-bener di akhir banget. Iya makanya kayak gak kerasa banget gitu kan. Apalagi semenjak pandemi kan, ini mungkin 2023 tuh transisi kali ya dari masa-masa mau pandemi kelar. Maksudnya pandemi dinyatakan udah gak ada. Jadi mulai kayak orang tuh banyak kesibukan offline, jadi mungkin lebih gak kerasa lagi gitu kan. Bener. Padahal kalau misalnya pas pandemi kemarin kan lebih, tapi aku ngerasa cepet juga sih, entah kenapa ya. Banyak yang terjadi. Makanya kita mau bahas di episode ini gitu. Mungkin nggak tahu, ini mungkin bisa jadi bukan untuk semua orang, tapi ya bisa jadi ini kalau dengerin ya, bisa jadi dia berarti sangat kepo dengan kegiatan kita setahun ke belakang. Ya enggak dong, dibalik. Mana tahu kan kalau pas dengerin ini bentuk support mereka mendengarkan bagus. Kita. Jangan jelek gitu dong. Iya. Ya tapi akhirnya pembahasan kali ini tuh nggak yang gimana sih. Maksudnya nggak ada yang kayak teori atau kayak beberapa kita kayak sedikit aja lah. Iya maksudnya kayak sekarang sih lebih ke journey kita selama 2023 ke belakang tuh seperti apa gitu. Tapi kayak lebih mungkin kayak kisi-kisi besarnya, gambaran besarnya tuh kayak yang mau kita bahas tuh mungkin kayak apa yang kita syukurin di tahun 2023, apa yang jadi pembelajaran di tahun 2023 dan persiapan kita nanti untuk di 2024. Sebenarnya pembahasan kita secara garis besar ke sana gitu ya, ketiga itu. Gitu sih. Paling startnya dari sini sih. Dari yang enak dulu gitu kali ya. Selama 12 bulan ke belakang gitu ya di tahun inilah 2023. Hal apa sih yang paling kamu syukuri gitu? Oke, dari aku dulu berarti. Iya, dari kamu dulu. Karena aku yang buka nih. Iya. Oke, yang pertama aku rasa ini juga kamu juga pasti akan sama ya. Iya. Itu adalah kita akhirnya udah nikah. Yeay. Jadi kita nikah Februari 2023. Iya gitu. Jadi mungkin salah satu alasan kenapa 2023 terasa sangat cepat gitu ya. Itu andil besarnya di sini sebenarnya, karena Januari kan juga masih semi persiapan gitu ya. Jadi kayak Januarinya nggak berasa lewat gitu ya. Terus Februari nikah. Setelah dari sana juga ya banyak adjustment dari sisi keluarga, dari sisi ya macam-macam lah ya. Even ya mungkin yang lebih berasa lagi kayak kamu benar-benar pindah tempat tinggal, literally ya. Mundur saya Pak, balik-balik mundur saya. Harusnya saya ke pusat, ini udah merepet pusat, ini merepet Bekasi ini. Mundur saya. Iya jadi gitulah. Tapi akhirnya ya tadi hal yang disyukuri pasti adalah dengan nikah lah gitu bisa dibilang gitu. Banyak hal yang terjadi, mostly positif pastinya gitu ya. Banyak hal menyenangkan yang dilalui, banyak tantangan juga, tapi itu hal yang benar-benar sangat, aku rasa itu sangat bisa disyukurin lah gitu. Nggak tahu, aku bingung sih kalau cerita tentang ini ya. Mungkin dari sisi kamu dulu deh gimana? Ya aku juga akhirnya nikah itu jadi salah satu hal yang sebenarnya aku syukuri banget sih di tahun ini gitu ya.
Again kayak kita pernah sempet cerita planningnya tuh sebenarnya nggak deket-deket ini gitu kita nikah gitu sebenarnya ya. secara planning harusnya masih jauh lah gitu. Tapi akhirnya ya Tuhan kita punya cerita lain gitu ya, planning yang terbaik buat kita. Akhirnya kita nikah di tahun 2023 bulan Februari gitu ya. Dan apa ya, sejujurnya kayak kadang tuh aku sampai detik ini ya masih nyangka nggak nyangka gitu loh, kayak anjir aku udah nikah gitu. Kenapa gitu? Ya enggak, karena mungkin secara perbedaan mungkin juga nggak terlalu beda jauh gitu loh. Kayak pas aku single atau pas aku belum masih pacaran sama kamu atau yang udah nikah gitu. Karena maksudnya kan kayak kegiatan aku di rumah pas masih pacaran sama kamu tuh masih aku lakuin dan sering aku lakuin di rumah gitu. Itu mungkin yang membedakan nggak tahu membedakan ya, tapi aku juga mikir hal yang sama. Nggak banyak hal yang sifatnya berubah karena kayaknya aku rasa aku tetap jadi diriku kayak biasanya gitu. Kamu juga seperti itu gitu ya. Nggak ada rutinitas yang berubah, cuma ya jadi satu tempat aja gitu. Iya. Nah tapi palingnya nih yang paling agak menyesuaikan itu ya tadi yang kamu bilang, kayak aku harus move dari rumah pas belum nikah ke rumah sekarang gitu ya. Itu walaupun jaraknya sebenarnya nggak jauh-jauh banget gitu ya, setengah jam. Pakai kendaraan ya setengah jam. Iya, 25 menit malah kadang-kadang. Iya gitu kan. Tapi maksudnya itu sangat-sangat gampang ditempuh lah gitu ya. Tapi ya itu akhirnya menjadi lebih kerasa sih ke aku gitu ya. Karena kan ya aku harus menyesuaikan lagi dengan lingkungan yang baru gitu kan, dengan keluarga yang baru juga, dengan orang tua yang baru juga gitu kan. Yang alhamdulillah sebenarnya gak ada bedanya juga sih pas di rumah yang aslinya gitu kan sama yang sekarang ya gak ada beda jauh gitu sih. Makanya itu akhirnya alasan kenapa akhirnya nikah juga suatu hal yang aku syukuri gitu ya. Ya, aku bisa melakukan segalanya itu berdua sama kamu gitu loh. Ya, itu yang paling disyukuri banget. Aku sepakat dengan hal itu sih. Iya, in halal way gitu ya aja. Benar-benar semua ya bisa kita jalani bersama lah. Iya betul, dan apa ya, bener-bener yang kayak dulu tuh mungkin kalau walaupun pacaran gitu ya, walaupun pas pacaran juga kita saling support, tapi tuh kayak rasanya tuh beda aja gitu ya. Lebih ya next level aja gitu. Iya, kalau misalnya sekarang kan pas nikah kalau ada entah kenapa kita tuh sering banget pillow talk gitu kan, jam 2, jam 3 kita ngobrol ngalor ngidul gitu kan, dan enggak pernah kehabisan obrolan gitu ya. Kita ngebahas kehidupan kita next bagaimana, apa yang perlu diperbaiki segala macam, dan itu akhirnya menjadi suatu hal yang aku syukuri banget gitu loh. Karena ya akhirnya ada orang yang ngedukung aku untuk jadi orang yang lebih baik lagi gitu. Sedangkan kalau misalnya pas belum pacaran, pas masih pacaran kemarin tuh aku nggak dapetin hal itu gitu. Gitu sih, itu sebenarnya akhirnya yang kenapa nikah tuh menjadi suatu hal yang aku syukuri gitu ya. Hal lainnya adalah ya udahlah, udah terlalu banyak memupuk dosa gitu kan. Jadi ya udah kita nikah aja gitu. Oke, mungkin kalau untuk tentang ya nikah gitu kita mungkin bikin episode spesial nanti aja lah gitu. Itu. Lalu yang kedua apa menurutmu? Hal kedua yang menurutmu kamu syukuri apa? Kalau aku sebenarnya ini suatu hal yang sebenarnya terjadi tahun lalu gitu ya. 2022 gitu. Seperempatnya terjadi 2022 gitu. Masa tapi sih kayaknya lebih deh. Kurang deh. Enggak. Ya 3 bulanan lah terjadi di 2022. Tapi akhirnya ini menjadi suatu hal yang sangat aku syukuri di 2023 gitu ya. Yaitu aku bisa ngerasain kerja di salah satu BUMN terbesar lah bisa dibilang di Indonesia. Aku rasa itu bukan salah satu yang itu yang malah terbesar. Satu-satunya sih sebenarnya. Itu yang paling besar aku rasa sih. Iya, dan satu-satunya gitu kan. Yang mana ini adalah suatu company yang BUMN yang dari dulu tuh aku idamin sebenarnya. Ya, aku tahu banget itu dari lama banget ya, dari kamu SMA bahkan kamu udah bilang kamu punya mimpi buat bekerja di sana gitu. Iya, nah itu salah satu, dan yang lebih aku syukurin adalah aku ditempatin di divisi yang orang-orangnya tuh asik banget gitu kan, dan baik banget gitu kan, dari VP-nya, manajernya, terus karyawan-karyawannya, pegawai-pegawainya tuh bener-bener yang baik banget dan seru banget lah gitu kan. Dan akhirnya aku juga ketemu sama teman-teman yang teman-teman kantor baru juga gitu kan, yang mana sampai akhirnya hubungannya juga masih sampai sekarang erat banget sampai sekarang gitu bahkan ya minggu lalu kayaknya ya kamu baru Iya, aku kan masih berapa hari lalu bahkan dari rekaman ini ya. Iya, kayaknya aku masih ngobrol bercanda-canda sama mereka gitu-gitu kan. Dan itu dan mereka juga ternyata
temen yang sangat-sangat support aku banget gitu loh. Jadi kayak bener-bener yang bestie gitu kan. Itu jadi suatu hal yang aku syukuri. Dan hal lainnya adalah karena kesempatan kerja di situ, jadi banyak banget pengalaman yang sebelum itu nggak aku dapetin gitu. Sesimpel kayak beberapa kali aku datengin kota-kota Indonesia yang belum sempet. Iya benar-benar. Kayaknya belum pernah kepikiran juga untuk aku datengin gitu kan. Kayak aku punya pengalaman terbang ke Balikpapan gitu kan. Terus juga kayak di sana aku ngurusin delegasi internasional gitu kan. Terus juga abis itu aku juga ngelihat ibu kota baru gitu kan. Belum ada apa-apa tapi kayak aku itu pengalaman yang menurutku kayak mahal nih gitu. Itu sih sebenarnya suatu hal yang aku syukuri sih, punya pengalaman kerja di salah satu BUMN terbesar gitu. Ya itu ya aku bisa bilang itu mimpi kamu dari lama banget gitu ya. Nah mungkin ini nyambung ke yang tadi juga kali ya. Kenapa 2023 ini rasanya kayak singkat banget juga. Aku rasa ini mungkin untuk kamu ya. Tapi kamu jadi sering banget pergi keluar kota sebenarnya. Iya emang. Sumpah. Ya kan? Semuanya apa gitu? Bali, Jogja, Balikpapan. Iya aku lupa. Semarang. Bogor. Apa banyak lah ya, banyak. Dan itu itu beberapa ada yang 2 kali kan, ada yang lebih daripada sekali gitu. Iya. Beberapa kota itu juga pun. Kayaknya kayak aku udah baru pulang nih trip dinas terus tiba-tiba kayaknya besok Bandung mungkin juga. Iya. Ini bahkan di luar urusan keluarga ya, ini urusan kerjaan semua. Emang Bandung aku pernah ya? Pernah. Iya ya, aku lupa. Bandung arah-arah ke Lembang sana nggak tahu lah aku lihat, tapi pokoknya Bandung aja. Iya ya pokoknya. Itu ini di luar ya kan, kita kan ada keluarga juga di Bandung gitu ya. Tapi ini kamu urusan kerjaan waktu itu. Iya bener-bener yang kayaknya aku kayak baru pulang terus kayaknya ada kemungkinan 2 minggu lagi aku mau pergi lagi deh. Terus kayak kamu mau kemana lagi, nggak tahu. Tapi ini kayak masih possibility-nya tuh masih kayak nggak tahu ya jadi atau enggak. Tapi lebih ke jadi sih sebenarnya. Tiba-tiba kayak lah udah mau berangkat lagi, kayak kamu udah capek banget nganterin aku ke Gambir, ke airport, ke Halim. Berapa kali ya ke Gambir, Halim. Gitu kan. Tapi itu akhirnya karena orang-orangnya asik dan baik, aku punya pengalaman banyak di sana gitu, dan aku belajar banyak banget. And again divisinya entah kenapa gitu ya, selama karir aku kerja sama orang tuh karirku tuh nggak pernah sama gitu, antara kantor sini tuh bagiannya ini, terus kantor berikutnya kayak bagiannya tuh sama kayak kantor sebelumnya. Itu ya bener. Dan ini bener-bener aku bisa bilang ini tuh bener-bener pengalaman yang paling berharga sih selama aku berkarir di dunia perkantoran gitu ya. Terutama kayak aku diajarin bagaimana negosiasi, terus membangun hubungan gitu kan. Dan karena skala internasional, jadi ya mau gak mau aku juga upskilling bahasa Inggrisku gitu. Jadi ya kayak itu suatu pengalaman yang menurutku kayak suatu hal yang aku syukuri sih. Itu yang kedua sih kalau menurutku. Kalau kamu apa? Aku yang kedua ini agak nggak klise sih, tapi ini yang aku rasakan ya. Yang kedua adalah yang aku syukuri 2023, keluarga semua sehat dan semua baik lah bisa dibilang. Ya alhamdulillah sih, itu betul. Ya gitu. Tapi baik yang kamu maksud tuh seperti apa? Kalau sehat kan udah jelas gitu lah. Sehat maksudnya ya enggak ya, maksudnya sehat jasmani gitu kan. Secara fisik gitu ya, segala macam ya alhamdulillah. Di keluarga kita semua, at least keluarga inti ya, itu semua sehat semua ya. Tahun ini nggak ada yang, aku rasa nggak ada yang gimana ya. Iya, alhamdulillah sih. Mudah-mudahan tahun depan juga. Ya mudah-mudahan ke depan-depannya juga. Tapi yang spesiali di tahun ini itu secara fisik gitu ya, semua amat sangat sehat semua, dan semua aku juga bisa bilang beberapa juga secara fisik jauh lebih baik daripada sebelumnya. Terutama mama juga jadi kurus banget sekarang kan gitu ya. Banget. Gitu lah. Terus kalau baik itu seperti apa? Aku bisa bilang baik itu secara, ada yang secara karir, ada yang secara sekolah, ada yang secara apapun yang dilakukan sebenarnya. Baiknya sebenarnya di situ. At least ya aku ini agak terdengar agak aneh mungkin. Iya. Tapi aku sejujurnya bukan orang yang bisa memperhatikan dan mempedulikan orang terlalu banyak gitu. Iya. Jadi emang akhirnya yang benar-benar aku pedulikan banget gitu ya, itu di keluarga inti gitu. Ujung-ujungnya maksudnya keluarga intiku, keluarga inti kamu juga, basically kan keluarga intiku juga sekarang. Udah join gitu. force kita. Udah join force. Ya benar. Tapi ya tadi balik lagi bukan mayoritas semua
alhamdulillah tahun ini amat sangat baik lah bisa bilang. Adik-adik kita ya kan Ahmad juga baru masuk kuliah kemarin akhirnya keterima gitu ya. Faris juga bulan Agustus tahun ini kan juga lulus gitu kan. Oh iya benar-benar ya, Faris juga lulus S1 gitu ya, sarjana gitu ya, si itulah ya. Si ini juga baik-baik aja kuliahnya si Majid. Iya, Majid bahkan udah mulai dapat proyekan website tahun ini. Orang tua juga semua alhamdulillah relatif sangat baik lah ya. Iya, aku bisa bilang. Iya sih, itu suatu hal yang emang aku syukuri juga sih, maksudnya kayak ya alhamdulillah keluarga sehat walafiat gitu ya. Di tengah sebenarnya pandemi juga sekarang balik lagi ada gitu kan ya, tapi keluarga alhamdulillah pada sehat, pada jaga kesehatan juga semuanya. Dan ini jadi suatu hal yang aku syukuri juga sih terjadi 2023 dan kedepannya kita usahakan itu terjadi lagi gitu ya. Yaitu pas ulang tahun aku gitu kan. Kita ngerayain kita ngerayain makan-makan bareng keluarga dan alhamdulillah kita yang nge-support makan-makan itu gitu kan. Sama ya kita bisa ngasih hadiah kecil-kecilan lah pas enif ayah sama mama. Benar-benar ya, tahun ini ya, tahun 2023. ini. Iya, kita sempat ya beliin hadiah gitu ya. Walaupun gak seberapa tapi ya kayak to be honest itu adalah hadiah pernikahan pertama dari aku. Kayaknya Faris Majid juga belum pernah. Benar. Ya tapi itu adalah hadiah pernikahan pertama dari aku buat mereka gitu ya. Setelah berapa puluh tahun menikah gitu baru dapat hadiah gitu kan. Itu jadi suatu hal yang aku syukuri dan kedepannya juga kita usahakan terjadi lagi dan lebih lagi gitu kan. Ya itu akhirnya sekarang kita lebih bener-bener fokusnya ke quality time sama keluarga banget sih ya. Maksudnya kayak kita beberapa kali juga dua keluarga makan bareng-bareng gitu kan. Terus kayak ngobrol-ngobrol santai segala macam gitu. Itu happy banget sih aku emang. Bener juga sih. Yang kedua gitu. Yang ketiga Kak, dari kamu apa? Kalau untuk yang disyukuri. Oke, yang ketiga ya yang jelas adalah aku akhirnya bisa fokus berbisnis bareng kamu gitu. Karena kan sebenarnya kan kayak aku join bisnis ikut berbisnis sama kamu itu kan kayak udah dari tahun lalu sebenarnya. Dari tahun lalu gitu. Tapi kan kayak baru bener-bener seriusnya tuh akhirnya baru tahun ini gitu. Bener-bener setelah menikah gitu. Mengilhami banget-bangetan gitu ya. Iya, mengilhami banget-bangetan setelah tahun ini gitu kan. Kayak ya mungkin udah beberapa kali kita bahas juga kan di episode-episode sebelumnya gitu ya. Tapi ya akhirnya aku bener-bener memikirkan serius terkait bisnis ini gitu. Yang kayak kalau dulu kan kayak kamu stres aku kayak nye bodo amat, aku nerima hasil gitu kan. Tapi kalau sekarang aku bener-bener kayak kamu stres, aku sebenarnya aslinya stres juga tapi kayak gak mau menambah energi negatif ke kamu gitu kan. Intinya tapi ya balik lagi kamu tadi udah benar-benar into kesini lah gitu. Iya benar-benar kayak mau banget bisnis ini tuh maju semaksimal mungkin, growth semaksimal mungkin gitu kan. Jadi benar-benar yang akhirnya aku punya aku bisa fokus berbisnis bareng kamu di tahun ini gitu. Kalau salah satu bentuknya juga ini kali ya, rekaman ini. Iya, podcast ini. Betul, itu salah satu bentuk ya kita serius ngebisnis bareng-bareng lah gitu. Kayak akhirnya kayak dia kamu tau lah aku dulu paling males banget personal branding kayak apaan sih buat apaan gitu, aku tidak melihat beneficial itu gitu kan. Tapi ya sekarang kayak bahkan ya aku bisa bilang, aku bisa mengklaim bahwa ya aku yang menggerakkan kita lagi untuk nge-podcast berdua lagi itu, gitu kalau kan. itu aku setuju lah. Nanti kita bahas di lain-lain kesempatan, kita bakal bahas itu. Tapi itu akhirnya bentuk bahwa aku serius banget loh untuk ngembangin bisnis kita berdua gitu. Kayak aku harus keluar dari zona nyamanku yang nyanyi gitu kan. Terus sekarang jadi kayak apa itu zona nyaman, gak bisa zona nyaman gitu. Kayak selalu ada merasa bersalah kalau ada di zona nyaman gitu sih. Itu kayak yang ketiga. Kalau kamu yang ketiga apa? Kalau aku yang ketiga ini sebenarnya dua sih, yang ketiga dan keempat, tapi satu aja lah gitu ya. Yang pertama adalah masih dikasih kesempatan buat berusaha. Oke, iya sih. Menarik ya. Tapi balik lagi berarti itu ke kesehatan juga kan? Belum tentu. Belum tentu. Itu maksudnya kesehatan adalah bagian dari itu, tapi aku bisa bilang sebenarnya lebih jauh lagi daripada hal tersebut gitu. Maksudnya ya tadi masih bisa dikesempatan buat berusaha ya tadi. Masih alhamdulillah tadi semua sehat semua, bener balik lagi pertama itu, tapi di luar hal itu di tantangan-tantangan yang datang itu kayak aku sama kamu gitu. Mungkin di sini aku lebih utama gitu ya. Itu masih bisa nyari cara lagi buat
berusaha lagi gitu. Masih dikasih kesempatan untuk belajar lagi, masih dikasih kesempatan untuk ya berusaha lebih gitu. Ya, ini analogi yang selalu aku pakai juga ya. Kalau misalkan kita main basket, tim kita ketinggalan 99-0, tapi tiba-tiba di detik terakhir pertandingannya lapangannya kena meteor, berarti kita nggak kalah sebenarnya. Iya sih. Itu ya, itu akhirnya selalu aku pegang ya. Jadi maksudnya akhirnya aku bersyukur banget kalau masih bisa dikasih kesempatan buat berusaha terus gitu. Baik itu secara punya income yang lebih besar lagi, punya isi kepala juga yang lebih besar lagi. Aku bisa bilang 2022 aku nggak sebanyak itu untuk belajar sebenarnya. Aku akui hal itulah gitu. Aku kayak doing terus lah, ngelakuin terus gitu. Ada hasil, tapi maksudnya aku bisa bilang secara pemikiran aku stucknya banyak lah bisa dibilang. Nah 2023 aku lebih banyak belajar lagi, aku lebih banyak berusaha lagi, dan itu aku akhirnya bersyukur banget karena masih dikasih kesempatan untuk ya berusaha gitu. Bentuk lainnya adalah poin keempatku adalah bisa kenal dengan lebih banyak orang. Iya sih, itu gitu. juga sih. Kalau tahun ini emang kita lebih banyak networkingnya sih. Maksudnya kita lebih banyak kenalan sama orangnya gitu kan. Dan kita lebih kayak sekarang, terutama aku ya, sekarang aku udah gak milih-milih lagi untuk kenal sama orang. Kayak yaudah kalau misalnya lagi di TJ gitu ya, terus ada ibu-ibu ngajak ngobrol, ya udah simply jadi berbuat baik aja gitu, ngobrol gitu kan. Ya itu sih. Sama sebenarnya ada satu lagi sih yang aku syukurin tuh, aku tuh apa ya tadi ya mau lupa. Oh ya. Aduh ngeblank lagi. Apa ya? Oh ya, aku punya mimpi sendiri sekarang. Oh iya, poin bagus. Itu suatu hal yang sangat-sangat aku syukuri sih. Karena ya to be honest, aku nggak punya mimpi sendiri gitu ya. Mimpiku selalu berkaitan dengan orang lain gitu ya. Kayak misalnya mau buat mama ya bahagia gitu kan. Itu maksudnya agak-agak ya bagus, tapi maksudnya agak-agak gimana gitu ya. Iya, apalagi semenjak nikah tuh akhirnya itu jadi mimpi bersama gitu ya kan. Jadi aku nggak punya mimpi yang cuman aku doang nih yang bisa achieve gitu. Akhirnya itu terbuka kan di tahun 2023 gitu ya. Dan itu benar-benar suatu hal yang aku syukuri. Jadi sekarang aku lebih clear aja sih. Kayak hidupku tuh mau dibawa ke arah kemana tuh aku lebih clear gitu. Karena aku punya mimpi sendiri. Gitu sih, itu yang benar-benar aku syukuri. Banyak lah ya tadi itu punya mimpi sendiri. Sama tadi balik lagi banyak orang-orang baru yang kita kenal lah gitu. Iya, betul. Sebenarnya kalau misalnya to be honest ya, di 2023 tuh sebenarnya kalau kataku, aku ngerasanya aku lebih banyak bersyukurnya di 2023 gitu. Tapi yang paling benar-benar berkesan di 2023 tuh ya yang tadi kita sebutin lah gitu. Mungkin ya sebelum-sebelumnya ada kayak hal-hal yang kayak sepele-sepele gitu yang aku syukuri juga gitu. Tapi ya udah gitu lewat gitu. Tapi ya poin 4 tadi itu yang buat aku syukurin banget, dan poin 4 tadi kamu syukurin banget gitu ya. Oke, tadi dari itu ya, dari yang disyukuri. Sekarang kalau apa yang kita pelajari, apa yang menurutmu kamu pembelajaran dari 2023 apa? Oke, again, kenapa aku bilang 2023 itu aku banyak banget bersyukur karena aku banyak banget belajar di tahun 2023 gitu ya. Banyak banget belajar di tahun 2023 gitu. Bukan belajar yang kayak teoritik gitu kan. Ya, kayaknya ini pertama kalinya seumur kita kenal ya. Dalam setahun kita berdua sama-sama enggak sekolah. Iya betul. Iya nggak sih? Iya. Kayaknya seumur kita kenal ya, entah aku lagi. Iya benar. Ya, apa namanya? Ya kita sekolah terus, sama-sama sekolah segala macam, kuliah segala macam, dan akhirnya aku selesai, kamu masih nambah lagi setahun ke depan lagi kamu masih sekolah lagi, tapi 2023 ini pertama kalinya gitu. Iya betul, dan ya aku belajar banget sih, maksudnya kayak aku lebih belajar terkait diriku bener-bener di tahun 2023, dan itu bener-bener suatu hal yang aku syukuri. Iya, kayak maksudnya kayak ya aku ya waktu itu kan aku sempat bahas juga kan yang kayak apa tuh yang episode kita yang there's always room for improvement gitu kan. Itu akhirnya itu benar-benar terjadinya semuanya itu terjadi di 2023. Makanya akhirnya tahun 2023 itu menjadi suatu hal yang aku syukuri gitu, karena banyak banget hal yang terjadi gitu yang buat aku tuh jadi mau berusaha untuk jadi lebih baik lagi daripada aku yang kemarin gitu. Terus kayak
Ya itu sih kalau yang pertama. Kalau kamu apa? Yang pertama adalah ternyata yang pembelajaranku ya adalah ternyata sulit sekali untuk mencapai sesuatu yang aku inginkan. Oke. Gitu. Jadi aku bisa bilang secara apa ya, hasil yang aku inginkan dari apa yang kita kerjakan jauh lebih buruk sejujurnya dari 2022. Aku bisa bilang seperti itu. Tapi ya tadi kenapa seperti itu, aku juga merasakan painfulnya gitu ya. Kalau ternyata itu sulit sekali gitu untuk mencapai yang aku inginkan lah. Jadi sejujurnya kalau kita ngomongin secara target ya, secara angka itu miss-nya jauh banget lah. Aku bisa bilang di 2023 itu jadi pembelajaran sih buat evaluasi itu. Akhirnya kita juga sejujurnya kita sadarnya lumayan agak terlambat ya, aku bisa bilang di 2023 ini. Itu juga pembelajaran lagi ya, balik lagi. Ya betul. Karena emang arogan banget sih kita berdua ya. Maksudnya kayak di awal-awal tahun tuh emang jumawanya kayak kita relatif parah cukup banget jumawa ya. di awal tahun Dan bener-bener kayak ngerasa di atas angin banget. Karena kan baru nikah juga kan, kayak merasa kayak memiliki seluruh dunia gitu. Padahal ya setelah itu ya pas awal tahun ini kita merasanya ya kita di puncak dunia. Aku bisa bilang seperti itu ya. Apalagi diriku juga ini pengakuan dosa gitu. tanpa entah sadar atau nggak sadar ya gitu. Aku mungkin terutama juga kayak yang merasa di puncak dunia. Iya bener-bener. Aku juga masih kayak aku awal-awal tahun tuh ya sampai pertengahan gitu ya. Bahkan kayaknya sampai kuartal 3 deh. Kayaknya aku masih di atas angin gitu, di atas awan gitu kan. Ya tapi akhirnya entah kenapa tuh walaupun agak telat gitu ya. Sebenarnya kayak banyak banget pembelajaran, kita baru terbuka mata kita gitu ya, itu sebenarnya di kuartal 3 pertengahan sih. Ya kan, sampai ya kuartal 4 sebenarnya agak telat, tapi ya alhamdulillahnya terbukanya di tahun ini gitu. At least yang aku syukuri juga, ini pembelajaran juga tapi disyukuri juga ya, itu walaupun secara hasil belum amat sangat belum kelihatan gitu ya, masih jauh banget gitu ya, tapi secara mindset, secara cara berpikir sudah, aku bisa bilang sudah mulai di sana lah gitu. Iya gitu. Nah ini juga akhirnya masuk ke poin kedua sama ketiga aku sih sebenarnya. Jadi entah kenapa gitu ya, Allah tuh lagi menuju akhir tahun tuh Allah tuh ngasih musibah berturut-turut ke kita gitu ya. Kayak sebelumnya kita mungkin ya kayak simplenya tuh kita kena. Ya walaupun selama nikah tuh kita belum alhamdulillah nggak ada kejadian yang gimana-gimana sih ya. Iya kayaknya bener sih. Maksudnya sejak kita memutuskan buat ayolah kita nikah gitu ya di pertengahan 2022 gitu ya, sampai kita nikah itu aku bisa bilang nggak ada musibah, nggak ada kejadian yang gimana sih, semua lancar banget sih. Iya alhamdulillah. Maksudnya kayak even ya maksudnya kalau ada kerikil ya bisa. Ya maksudnya itu ya nggak yang apa sih? Nggak yang major lah gitu lah, kecil-kecil banget bahkan gitu masalah-masalahnya gitu. Iya bahkan kayaknya tahun pertama pernikahan kita tuh masih terbilang cukup adem ya maksudnya. Gitu. Aku nggak tahu itu, emang kayak gitu? Ya nggak tahu kan karena ada. Aku nggak punya. Nggak tahu sih kayak. Aku beda sama kamu, aku nggak punya banyak referensi. Apa sih kayak keluarga atau apa yang udah nikah yang seumuran gitu ya. Jadi aku nggak tahu ini. Jadi menurutmu kita adem-ademnya yang biasa sebenarnya? Nggak tahu adem. Sih maksudnya apa kayak. Gimana? Iya aku juga sebenarnya nggak tahu sih adem dan gak adem itu parameternya gimana gitu ya. Tapi maksudnya kayak sering banget tuh aku dengar kayak tahun pertama pernikahan tuh udah kayak neraka katanya, ada yang bilang gitu dalam tanda kutip. Maksudnya kayak salah aja kali orangnya gitu. Iya nggak tahu ya mungkin ya nggak tahu. Tapi maksudnya ya alhamdulillahnya semua semuanya berjalan lancar gitu ya. Maksudnya ada berantem tetap aja ada. Tapi kayak kita berhasil minor lah. Iya minor, tapi itu yang berhasil ngelakuinnya gitu. Even ya musibah yang terjadi ke kita juga entah kenapa malah kita syukuri juga gitu. Maksudnya dalam artian kayak ya nggak mayor banget musibahnya gitu kan, dan kayaknya ini bisa dilaluin dengan sangat baik gitu ya ke kita gitu ya. Dan alhamdulillah juga kita kehilangannya tuh kita kehilangan suatu hal yang bisa balik lagi gitu, bisa kita kembalikan lagi gitu ya, kan. Banyak gitu. Musibah-musibah yang datang ke kita itu semuanya arahnya ke materi semua gitu ya. Secara uang lah. Iya, maksudnya semua bisa dicari lagi. Iya, kerugian secara uang gitu kan. Tapi ya akhirnya itu gampang lah bisa dicari lagi gitu. Nah,
asal mau berusaha aja gitu kan. Nah terus akhirnya gara-gara musibah dan banyak banget hal-hal yang ngebuka mata aku dan pikiran aku gitu ya, akhirnya aku punya banyak banget bahan evaluasi untuk diri sendiri gitu. Yang mana akhirnya dari evaluasi ini tuh bikin aku berpikir secara positif apapun kejadiannya gitu, termasuk kayak setiap masalah yang terjadi atau musibah yang terjadi gitu. Oke lah, kayak kalau misalnya terjadi musibah, kayak takutnya, sedihnya itu tuh terjadi kayak udah pasti terjadi gitu ya. Tapi maksudnya sebentar aja gitu. Aku lebih sebentar, habis itu kayak langsung berpikir kayak apa ya yang mau ditunjukin dari kejadian ini gitu. Nah, akhirnya dari situ kayak aku selalu berhusnuzon gitu ya kepada siapapun gitu ya, misalnya kayak termasuk kepada Allah gitu ya. Dan akhirnya dari situ aku lebih tenang dan lebih kayak oke, ya udah nggak usah diratapi gitu, ya udah tinggal move aja, kayak move on aja, terus kayak perbaiki lagi ke depannya gitu, tinggal dicari lagi yang apa yang kerugiannya tuh tinggal dicari lagi, terus ya udah gitu, semua lebih tenang lah dihadapinya gitu. Jadi bener-bener itu yang benar-benar jadi pembelajaran di tahun 2023 ku sih gitu. Mungkin kalau kamu beda lagi kali ya. Ya, kalau aku mungkin sebenarnya agak mirip ya. Cuma kalau versi aku yang aku catat adalah salah satu pembelajaran terbesar adalah aku bisa lebih baik dalam mengontrol diriku sendiri lah. Gitu. Dalam artian apa sih, kalau terjadi sesuatu, terjadi hal yang nggak enak atau terjadi masalah segala macem, aku akhirnya lebih memilih reflect lagi lah gitu. Bisa dibilang, oke, ini ada masalah ini, ada masalah ini. Oke, kesalahan aku di mana gitu. Even kalau apa sih namanya, kayaknya bukan salah aku gitu ya sebenarnya gitu ya. Tapi aku akhirnya ngembalikan ke situ lagi. Kalau semua apa yang terjadi, ya itu pasti ada salahku di sana, entah di bagian mana. Itu balik lagi sih. Kayak kita udah mulai mengurangi ngeblame orang gitu. Iya, pokoknya semua ya ini kejadian gini gara-gara kita, salah gitu. kita gitu. Tapi salahnya di mananya gitu. Apa yang bisa kita kendalikan, apa yang kita bisa benarkan, apa yang nggak bisa yang di luar kendali kita, ya gimana lagi. Iya. Bener-bener emang kita bener-bener berusaha untuk menjadi orang yang rendah hati aja gitu kan. Kita berusaha sekeras-kerasnya lah untuk ke arah sana aja gitu. Dan yang terakhir adalah kalau dari aku ya, hal yang dipelajari adalah, ini sebenarnya belum selesai, ini masih jauh banget ya. Tapi karena di awal aku bilang kita kenal sama banyak orang, lebih banyak orang gitu ya. Mungkin kenal di sini baik kenalan sama orang baru, bener-bener baru, sama orang-orang yang kita kenal udah lama, cuma kita ajak ngobrol secara lebih dalam gitu. Jadi maksudnya kenalnya juga kenal secara orang si ini si A gitu misalnya, atau si B. Cara berpikirnya seperti apa, masalah keluarga seperti apa, mungkin pandangan dia dengan karir misalkan, atau dengan kehidupan, dengan apapun itu seperti apa, kayak gitu lah, banyak seperti itu. Dan akhirnya yang terjadi adalah aku nggak bisa dipungkiri ya, nggak maunya aku mengakui hal ini gitu, tapi aku masih suka terpengaruh dengan omongan orang-orang. Oke. Apalagi yang berkaitan yang terkait dengan keegoisan kamu kali mungkin ya, bukan ke prinsip hidup kali. Apa gimana? Apa tuh maksudnya? Terpengaruhnya omongan orang. Justru gini. Balik lagi, aku nggak biasanya kalau hal yang aku benar-benar peduli, yang menurutku benar-benar penting, aku pasti kayak mikirin sedalam itu lah bisa dibilang. Tapi hal-hal yang kayak nggak prinsipal, aku nggak peduli sama sekali lah. Kayak misalkan orang bilang ke aku nggak tahu tempat makan yang enak di mana. Orang bilang ke aku nggak tahu misalkan tentang film misalkan yang bagus seperti apa, atau apa ya, atau tempat main atau apa gitu. Itu menurutku semua nggak penting semua sejujurnya. Ya maksudnya itu nice to know, tapi aku nggak di situ, dan aku nggak peduli dengan hal seperti itu lah gitu. Misal ada yang mengomentari tentang hal semacam itu, aku nggak pernah punya masalah sama sekali. Tapi yang akhirnya aku garis bawahi di sini gitu ya, suka terpengaruh dengan omongan orang. Mungkin bukan terpengaruh aku jadi kayak merasa aku salah gitu, bukan gitu sih. Aku tetap merasa aku benar, tapi lebih mempertanyakan kenapa sih orang berpikir seperti ini, kenapa sih dia malah berpikiran kepada aku seperti ini gitu. Maksudnya bukan kayak aku nggak merasa aku akhirnya salah gitu. Maksudnya bukan merasa
apa yang aku kerjakan, apa yang aku yakini itu tidak benar gitu ya, tapi lebih kayak mempertanyakan kenapa sih orang malah berpikir gini, kenapa aku nggak bisa mengconvince orang-orang ini kalau ya apa yang aku lakukan itu benar dan itu baik, dan aku yakin akan seperti itu. Makanya aku bilang itu cukup penting lah untuk diriku. Jadi hal-hal yang sifatnya cukup penting, cukup prinsipal. Nah itu kalau banyak omongan-omongan orang, ya aku nggak bisa pungkiri aku masih suka terpengaruh lah dengan hal itu. Walaupun akhirnya banyak banyak bukan validasi sih, tapi banyak penenang diri gitu ya, dalam artian ini balik lagi, ini aneh sekali gitu ya. Ini kembali ke sosial media sebenarnya, karena sosial media bisa jadi pedang bermata dua gitu. Maksudnya aku dapat hal-hal ini, hal-hal yang tidak menyenangkan ini mostly dari sosial media, tidak bisa dipungkiri. Tapi aku mendapatkan obatnya gitu dalam tanda kutip akan hal ini juga banyaknya di sosial media juga. Oke. Ya kan? Karena akhirnya aku ada salah satu video, kayaknya video TikTok atau video apa aku nggak tahu lah, pokoknya berseliweran di Instagram, di TikTok segala macam, berseliweran lah gitu ya. Itu si orangnya itu dia bilang setiap orang yang mau mengejar suatu tujuan, suatu mimpi yang besar pasti akan tetap melewati hal yang sama gitu. Pernah dan sedang melewati hal yang sama gitu. Yaitu dengan sama yang aku sama kamu gini untuk saat ini gitu ya. Itu sedang lewati. Yaitu masa-masa ya anginnya mulai keras gitu ya. Orang-orang nggak setuju. Ya. Orang-orang mempertanyakan. Masih mending nggak setuju gitu ya. Ini mungkin ya menganggap buruk atau segala macam. Pokoknya ada kayak gitu lah. Maksudnya angin bertiupnya benar-benar sekencang itulah. Baik dari orang yang agak jauh maupun juga dari orang yang dekat gitu. Tapi akhirnya di video TikTok itu dibilang kalau emang kalau lu mau maju, emang kalau tujuan lu besar gitu ya, ini emang yang dilewati gitu. Jadi maksudnya sejujurnya apakah enak atau nggak enak, jawabannya nggak enak. Apakah aku suka terpengaruh, jawabannya sejujurnya aku masih sering terpengaruh. Tapi akhirnya yang aku tahu adalah ini di jalan yang tepat gitu. Kita di jalan yang tepat lah. Ya. Kayak yang aku sering bilang gitu ya, kalau kita pillow talk gitu ya. Entah kenapa kayak terlintas kalau kita ngelakuin sesuatu terus ada kicauan orang kayak nyit gitu kan, atau orang ngebeo gitu. Bukan ngebeo sih, kalau ngebeo kan kayak ngebeo tuh bahasa kita ya. Iya, kalau kita bilangnya ngebeo, tapi sebenarnya kayak definisinya bukan ngebeo. Kalau beo tuh ngikutin sih. Iya, pokoknya kicauan gitu. Kalau aku bilangnya ngebeo gitu kayak ya berarti kita udah di jalan yang benar gitu. At least buat kita. Sampai titik dimana kayak Allah tuh nunjukin suatu hal yang kayak ibarat kata yang mungkin tadi kayak misalnya kita lagi jalan di suatu jalan yang menurut kita benar, terus orang kayak ngapain lu lewat situ gitu, lewat sini aja, terus tiba-tiba kita kayak tetap jalan, terus tiba-tiba Allah nurunin meteor tuh depan kita. Nah itu berarti kita emang udah salah jalan gitu, atau kayak gitu kan yang selalu aku bilang gitu. Tapi itu ya emang akhirnya di 2023 ini kita banyak belajar banget dan jadi banyak bersyukurnya gitu. Karena mungkin kita lebih bener aja gitu ya mindset terkait bahwa ya masalah tuh bukan suatu hal yang buruk gitu. Toh itu bisa dilalui dan sekali masalah datang tuh selalu ada penyelesaiannya banyak sebenarnya gitu kan. Itu sih. Nah mungkin tadi kan udah kayak enaknya, nggak enaknya gitu. Nah akhirnya persiapan apa sih yang bisa yang akan kamu lakukan gitu ya, mungkin resolusi juga untuk diri sendiri atau untuk kita berdua gitu di tahun berikutnya, di tahun 2024. Sebenarnya aku agak-agak geli gitu ya dengan kalau bahasa resolusi gitu, karena semua orang selalu punya resolusi tahun baru kan, itu paling common kan, resolusi tahun baru apa segala macam. Tapi orang yang benar-benar melakukan resolusinya itu amat sangat sedikit sekali, apalagi yang nyampe gitu. Itu yang terjadi lah gitu. Makanya akhirnya aku nggak tahu kalau kamu ya, tapi aku bikin secara simple aja sebenarnya apa yang akan dipersiapkan di 2024 gitu. Yang pertama adalah fokus dengan tujuan dan goals kita seperti apa. Itu sebenarnya udah tertulis semua. Kita menulis itu sejak jauh-jauh hari ya. Iya sih. Even sebelum kita menikah dan pas kita nikah juga kita
punya pandangan yang sama juga, kira-kira kita bakal mau kemana, tujuan kita seperti apa, goals kita seperti apa. Itu yang apa ya, aku mau di 2024 tuh benar-benar memfokuskan semua pikiranku, tenaga, energi, waktu itu semua ke sana semua lah gitu. Sejujurnya aku nggak apa ya, nggak punya masalah dengan mengurangi banyak waktu, apa sih, waktu kosong gitu, gimana ya, bukan waktu kosong ya, waktu kayak oh ya oke, kita makan kemana, ayo kita nonton apa. Aku no issue dengan kayaknya aku akan willing untuk mengurangi segala macam hal seperti itu untuk fokus dengan tujuan dan juga goals yang mau kita tuju gitu. Itu yang pertama lah, paling besar ya. Oke. Kalau aku sebenarnya sih kayak aku nulisnya banyak gitu, cuman kayaknya pas aku baca-baca kayaknya ke satu titik doang sih sebenarnya gitu ya. Akhirnya ya balik lagi gitu ya. Kadang aku mikir kayak aku aneh aja sih selalu melihat suatu hal baik dalam suatu hal yang sepertinya buruk gitu ya. Tapi kayak tadi kamu ngomong gitu ya, walaupun sebenarnya kita realize-nya atau evaluasi gila-gilaan tuh agak telat gitu ya di kuartal 3. Di tahun 2023 agak telat. Iya, 2023 tuh agak telat di kuartal 3 atau kuartal 4 gitu kan. Tapi akhirnya itu menjadi suatu hal yang patut disyukuri juga gitu, karena karena ya pertama udah jelas lebih baik telat daripada nggak sama sekali gitu kan. Itu udah jelas. Yang kedua, mungkin kita dikasih taunya telat supaya kita bisa start lebih baik lagi di awal tahun depan gitu kan. Jadi kita udah tahu nih, karena kita udah kayak maksudnya ya udahlah kuartal 1 kuartal 2 tuh udah kita ikhlaskan, emang kita lagi nyeleneh aja gitu, lagi aneh aja gitu kan. Belum ada hidayah tuh yang masuk ke kita gitu kan. Tapi ya sekarang kayak kita udah tahu nih next step, lebih clear lagi gitu loh next stepnya di 2024 apa yang harus diperbaiki. At least dari diri kita dan dari bisnis kita supaya lebih grow stronger lagi gitu kan. Terus yang jelas ya dari situ akhirnya kita selalu berusaha untuk jadi orang yang lebih baik lagi aja gitu di tahun depan gitu. Karena ya tadi sih karena kita udah gak ada waktu lagi nih untuk memperbaiki yang mayor gitu kan. Karena kita telat kan di kuartal 3 kuartal 4 gitu kan. Ya sudah, daripada disesali, kita siapin aja semuanya itu di tahun depan. Karena kan itu dipersiapkan tahun ini supaya tahun depan udah jauh lebih siap lagi. Balik lagi ya sebenarnya dengan semua pengetahuan yang kita punya saat ini juga, apakah 2024 akan benar-benar berhasil? Jawabannya nggak tahu. Iya. Tapi lebih better kita melakukan hal ini daripada kita nggak melakukan sama sekali lah. Iya betul. Maksudnya kayak ya udah, kayak yang terjadi ya memang pure kesalahan kita gitu. Ya udah nggak perlu disesali, dan kita nggak mau ngulangin kesalahan di 2023 di 2024 gitu kan. Bener. Dan nanti pun kalau misalnya 2024 kejadiannya tidak, maksudnya banyak banget evaluasi, aku yakin evaluasinya tuh pasti berbeda daripada 2023 gitu. Insya Allah itu berarti kita lebih maju lah. Iya, dan itu nanti kita perbaiki lagi kalau misalnya nggak telat ya sesegera mungkin diperbaiki. Tapi kalau misalnya terjadinya evaluasinya ada di akhir tahun, ya udah kita tinggal perbaiki lagi tahun depan gitu segala macam. Jadi kita nggak berhenti untuk belajar gitu. Itu sih yang dan mungkin yang terakhir kalau dari aku gitu ya, sebenarnya aku mau turunin berat badan Pak itu kan. Ini udah mulai aku lakukan sekarang sih gitu ya. Karena pelan-pelan kayak aku mau mencoba ngebangun habit untuk kurusin lagi badanku, karena ternyata pas nimbang ini overweight, dan itu kayaknya terjadi ini berat terberatku sepanjang aku hidup sepertinya. Iya kayaknya itu benar-benar yang aku pakai membagongkan sekali ya. Ternyata saya nikah malah saya makin gembrot gitu kan. Jadi kayak aku bener-bener kayak tobat, udah saatnya kita tobat gitu kan. Kita pas seminggu nikah, seminggu setelah nikah gitu ya. Karena emang kita liburan terus kita makan banyak banget ya. Kita naik 3 kilo aja. Iya. Dalam seminggu naik 3 kilo. Iya, pas honeymoon kayak ayo kan dunia milik berdua gitu kan. Jadi kayak mau makan apa, ayo gas makan apa gitu kan. Aku inget banget itu yang kayak dinner kita makan malam seafood bener-bener satu meja. Gila, itu gokil. Kira-kira bisa makan berempat berlima kali ya. Itu gak habis buat kita berdua. Satu-satunya yang gak habis adalah ikan, karena kita berdua gak terlalu suka ikan gitu, ikan bakar. Ingat banget aku. Terus kita mau pulang gak dimakan lagi. Itu bener-bener yang kayak ya Allah. Ya akhirnya itu bener-bener sekarang juga
setelah nikah ya mungkin karena aku mikir kayak udah nggak ada lagi yang perlu dicari gitu kan, kayak ya udah kan sama kamu, terus kamu juga sebenarnya menerima aku apa adanya gitu, maksudnya dalam artian ya terserah kamu mau gendut mau kurus gitu kan. Tapi malah jadi salah, aku jadi kayak yang dulu aku jarang makan malam gitu ya, sekarang tuh kayak ya udah gue food malam-malam berdua sama kamu gitu kan. Terus ya geraknya juga kurang, akhirnya aku bener-bener overweight dan aku merasa kayak ini berat terberatku yang pernah aku alami gitu. Jadi bener-bener aku mau nurunin berat badan gitu. Sebenarnya ini udah dilakuin, tapi tahun depan tuh udah harusnya sih kelihatan hasilnya kalau misalnya aku konsisten gitu. Iya, kalau aku konsisten gitu sih palingan. Mungkin ya refleks dikit sebelum bagian aku tadi. Sebelum bagian aku ya. Itu adalah kalau ngomongin berat badan ini ya ini harusnya disyukuri gitu ya. Aku berhasil nurunin kurang lebih hampir 5 kilo. Meanwhile saya naik mulu, heran saya. Jadi iya benar-benar turun 5 kilo dari sejak kapan ya, Cak? Kurang lebih beberapa dalam 2 bulan 3 bulan ini ya. Iya. Setelah kita dari Jogja tuh kapan, Agustus, September lah. September, Oktober kali ya. Dari Oktober sampai sekarang akhir tahun ini, Desember ini pas rekaman, itu aku turun 5 kilo. Iya. Ya, walaupun akhirnya ya 5 kilonya konstan lah gitu maksudnya. Itu benar-benar dari cara makan apa segala macam itu jauh, aku bisa bilang jauh lebih baik lah. Tapi dan belakangan ini aku jadi rajin masak juga sih sebenarnya. Kamu aku juga kan jadi lebih rajin masak. Iya benar. Ya terus. Gitu. Lanjut ke bagian aku ya. Okay. Apalagi persiapan 2024 yang mau aku lakukan. Yang kedua adalah ini sebenarnya nyambung dengan yang pertama ya, untuk menuju tujuan sama goals ya, yaitu adalah ya aku mau lebih rajin buat bekerja. Maksudnya ya karena kita semi ya pebisnis gitu ya, jadi semua ngurusin sendiri, nggak ada orang yang akan bilang kalau ayo harus bergerak, nggak ada yang bilang seperti itu. Jadi guideline kita cuma ya tadi tujuan sama goals kita gitu. Jadi aku mau berusaha gitu ya untuk lebih rajin bekerja, ngecapai target yang emang kita inginkan. Itu sama ada yang terakhir adalah juga fokus konten. Ini mungkin dari akhir tahun ini kan kita mulai rutin nge-podcast gitu ya. Aku bisa bilang secara patternnya udah mulai kelihatan lah gitu bisa dibilang. Tapi ya nggak pernah tahu kalau di kedepannya tuh bakal ada opportunity apa segala macam. Nah itu aku pengen at least lebih rutin lah untuk dan lebih rajin buat konten dalam bentuk apapun gitu. Betul. Ya itu juga jadi sebenarnya resolusiku, kayak aku mau benar-benar sekarang kan, udah nggak ada lagi tuh nggak nge-personal branding gitu ya. Itu resolusi kita kayak sebenarnya lagi ya, kita nggak mau lagi low profile sebenarnya. Iya. Kita benar-benar mau ketawa kalau tahu obrolan di baliknya. Maksudnya kita mau mencoba untuk nunjukin, maksudnya kayak kadang pemikiran yang di podcast yang selama ini beberapa episode ini diupload tuh adalah sebenarnya obrolan kita biasa aja gitu sebenarnya, obrolan kita setiap harinya gitu. Tapi orang nggak tahu kalau kita sejujurnya seperti ini. Iya, nggak banyak yang tahu gitu ya, cuman kita berdua doang yang tahu. Nggak gitu. Banyak lah, ada segelintir orang tapi sedikit banget lah. Iya gitu. Nah sekarang udah ya. Iya. Apalagi yang sekarang tahun ini beli HP baru juga. Siapa? Kamu. Oh iya. Pura-pura bego lagi. Paling gaya sekarang. Nah, itu bisa dipakai juga buat konten juga. Iya sih. Cuman ya masalahnya saya tuh suka lupa ya Pak ya. Kalau misalnya jalan-jalan atau kemana tuh kayak suka lupa ngerekam atau foto gitu. Emang anaknya tuh megang doang HP-nya gitu. Tapi kalau lagi quality time emang kayaknya buruknya kita gitu ya. Kalau kita quality time tuh HP bener-bener kayak slep masuk kantong, udah bener-bener jarang gitu kan. Kayak sekali dua kali balesin habis itu balik lagi gitu ngobrol. Gitu sih. Terus yang terakhir, kalau aku udah kelar ya. Udah kelar ya. Dan kalau aku yang terakhir ya, ini mungkin bonus sih. Jadi aku nggak tahu ya ini di rekaman udah sampai 50 menit hampir gitu ya. Tapi ya kalau ada yang dengerin sampai sini nih berarti apa ya, bonus. Oke. Udah kayak apa aja. Karena sejujurnya sampai detik ini hal ini ya, ini persiapan dan ya resolusi juga balik lagi ya 2024. Ini belum aku dan kita buka kemana-mana lah. Baru hitungan jari banget orang yang tahu lah akan hal inilah. Gitu, yaitu persiapan 2024 yang terakhir dari aku adalah
kuliah S2. Yeay, gaya sekarang dia udah bukan anak UI lagi, udah pindah Almet. Jadi, jelasin dulu dong S2-nya di mana. Oke. Jadi mungkin backstory dulu kali ya. Jadi backstory dulu. Sebenarnya kan aku selesai S1 tuh 2021. Ya. Dan ya kalau ntar mulai itu 2024. Bulannya sama ya, awal tahun lah. Ya beda-beda dikit lah. 1 Januari selesai. Satu lagi mulai Februari. Lah. Tapi technically sama lah ya. Itu berarti beda 4 tahun ya. 2022, 2023, 2024. 3 tahun. Ya kan? Ini S2 nih sebenarnya hal yang aku bisa bilang sebuah keniscayaan sebenarnya. Aku tahu aku bakal S2. Ya. Tapi akhirnya dari beberapa tahun lalu ya, dari 2021 itu, karena planning kita juga banyak yang berubah apa segala macam, itu jadinya cukup berubah lah peta perjalanan kehidupannya tuh banyak yang berubah lah gitu bisa dibilang. Nah, salah satu yang terpinggirkan itu adalah di kuliah lagi di S2 bisa dibilang. Dari kemarin ya sibuk ngebisnis, sibuk apa segala macem, kenalan sama banyak orang apa segala macem. Aku apa secara urgensi banyak turun segala macem. Aku tahu ini penting dan aku tahu aku akan kesana gitu. Tapi ini banyak yang turun segala macem. Akhirnya mundur terus tuh. Awalnya sebenarnya harusnya awal 2023, tapi akhirnya kita misalnya nikah juga apa segala macem gitu. Akhirnya ya nanti dulu mundur, gak kerasa kebutuhannya segala macem sampai akhir apa sih pertengahan sih, mungkin agak-agak akhir ini, mungkin sebulan lalu kali ya, sebulan atau 2 bulan lalu ya, itu baru benar-benar urgensinya cukup tinggi lah gitu. Ada suatu kebutuhan yang bahkan berhubungan juga sama bisnis kita gitu ya. Ada suatu hal yang cukup prinsipal sama bisnis yang kita lakukan dan itu salah satu jalan terbaik yang bisa at least aku lakukan untuk mencapai ke sana itu adalah dengan cara S2. Tapi S2 juga spesifik gitu. Balik lagi kan aku lulusan apa sih namanya? S1 fisika. Dan sebenarnya ide awalnya gitu ya. Ini aku ingat banget 2016 ya. Ide awalku adalah aku pengen S2 teknik elektro sebenarnya. Kamu tahu lah sebenarnya. Iya. Emang awalnya kan mau masuk elektro aku, tapi akhirnya apa sih namanya? Nggak jadilah aku masuknya di fisika gitu. Yang dimana aku bersyukur juga sejujurnya ya di kampus UI gitu ya. Dan di perjalanan akhirnya aku menemukan hal yang jauh lebih menarik dan lebih cocok dengan aku, yaitu di dunia bisnis. Akhirnya aku tahu dari lama banget juga ya, dari zaman-zaman kuliah aku mau kuliah S2 bisnis, MBA. Ya sih, karena MBA sekarang ya. Bukan merit by accident bukan. ya. Jadi aku kuliah MBA sebenarnya itu di SBM ITB. Yeay. Songong banget ya sekarang anak ITB dia udah lupain UI. Iya, emang akhirnya ngomongin S2 tuh kagak pernah habis dulu ya. Kayak maksudnya kayak kamu tuh kayak aku mau S2 dari yang mau di negara ini tiba-tiba jadi mau negara ini, tiba-tiba jadi negara ini, tiba-tiba jadi kayak apa akhirnya apa di Indonesia aja ya, karena kan ya kita ngebisnis juga kan maksudnya masih ngembangin banget, masih jauh banget gitu ya untuk bisa bergerak secara otomatis segala macam gitu kan. Nah akhirnya kamu memutuskan untuk sebenarnya ini juga S2 bentuk dari planning strategi kamu untuk ngembangin bisnis juga sebenarnya kan. Iya kalau enggak karena itu mungkin aku juga enggak S2 atau belum S2 gitu. Iya sih betul. Ya udah. Ya itu sih palingan kalau ngomongin 2023 atau biasanya sebenarnya aku excited banget ya 2024 gitu ya. Apa yang akan kita laluin hari-harinya di 2024 gitu, challenge apa yang kita laluin di 2024, pembelajaran apa juga yang bisa kita dapetin di 2024 gitu ya. Tapi ya sejujurnya aku juga takut gitu 2023 tuh udah mau selesai gitu, karena aku merasa aku belum ngasih yang terbaik versi diriku di tahun ini. Pas kita rekaman ini masih ada waktu sebenarnya. Iya, masih ada waktu kayak kurang. Jangan kasih tahu lah. Ketahuan dong. Iya sih, maksudnya kayak masih lumayan nggak banyak tapi ya lumayan lah gitu ya. Bener, itu bener. Akhirnya aku ada ketakutan aku nggak bisa finish stronger di tahun 2023 gitu. Tapi ya aku excited banget sih nunggu 2024 apa yang terjadi gitu, apa yang aku bisa berikan lagi ke keluarga, orang banyak gitu. Dan
bakal seperti apa sih aku di 2024 tuh aku excited banget. Aku yakin ya kita kan cuma bisa berencana gitu ya. Aku yakin secara 2024 hal yang akan disyukuri, hal yang akan dipelajari dan hal apa yang akan dibawa ke depannya gitu ya. Itu pasti akan ada penyesuaian daripada apa yang kita pikirkan gitu. Sejujurnya aku yakin banget akan hal itu sih. Baik itu secara lebih baik daripada apa yang kita rencanakan, atau bahkan lebih buruk daripada apa yang kita rencanakan, itu juga bisa mungkin terjadi. Iya, tapi ya satu sih yang bisa kita kontrol ya kita ngelakuin semuanya yang terbaik aja sih. Iya benar-benar. Gitu. Itu sih palingan untuk episode kali ini. Seru ya? Sebenarnya dari episode yang kali ini itu bisa apa ya, kita bisa pecah-pecah ke banyak ini kali ya, banyak ide-ide bisa terpisah. Kayak tadi misalkan ya nanti misalnya nikah tuh gimana, kita nggak bilang kita jago apa gimana, tapi sejujurnya kita punya experience lebih banyak daripada yang belum ya. Sejujurnya entah itu experience baik atau buruk ya, kita punya itu. Ada juga tadi macam-macam ya, kayak apa sih namanya, misalnya kenalan sama orang enaknya gimana, evaluasi diri gimana. S2 juga mungkin bisa aja kita bahas gitu. Iya, atau kita bisa bahas tentang progres aku nurunin berat badan. Oh iya benar banyak banget ya. Ini beban banget supaya aku sengaja ngomong tadi aku nggak mau bawa ini, tapi aku harus membawakan ini gitu. Maksudnya aku nggak mau membawakan resolusiku untuk turunin berat badan di podcast kali ini gitu ya, karena aku harus mempertanggungjawabkan semua yang aku ucapkan di podcast, even podcast sebelumnya ya. Nah, termasuk sengaja aku ngasih resolusi di sini biar nanti pas aku lihat kayak malu. Maksudnya malu nanti pas kita nge-podcast lagi taunya aku nggak ada perubahan berat badan signifikan, berarti kan aku nggak berprogres dan itu salah gitu. Gak apa-apa, itu kita menambah accountability. Iya, ya aku ngasih pressure untuk diriku sendiri ngasih gitu. Pressure juga. Daripada orang ngasih pressure ke aku, mendingan aku ngasih pressure ke diriku sendiri. Oke, nice quote. Mungkin itu aja kali ya untuk rekaman kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye, sayonara.